Halo, perkenalkan nama saya Miguel Romondor dan di video ini saya bermaksud untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah tugas khusus manajemen keuangan. Dan di video ini saya akan mempresentasikan tentang profil perusahaan dan analisis keuangan dari perusahaan bentar saya fokuskan terlebih dahulu. Perusahaan PT Multi Prima Sejahtera. Langsung saja kita mulai dari profil perusahaan. PT Multi Prima Sejahtera merupakan perusahaan publik yang bergerak di dalam industri manufaktur suku cadang dari contohnya kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda 4 atau mobil. Didirikan pada tanggal 7 Januari 1982. Perusahaan ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Di antaranya perubahan nama perseroan menjadi PT Multi Prima Sejahtera Tbk. Pada tahun 1990, perusahaan ini memperoleh pernyataan untuk melakukan penawaran umum perdana saham dengan kode saham yaitu LPIN kepada masyarakat. Saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 17 Oktober 1994. Kita lanjut dengan visi misi dari perusahaan ini. Pertama kita mulai dari visinya itu menjadi perusahaan manufaktur dan trading yang profesional dan memberdayakan keahlian lokal dan senantiasa mencari peluang usaha guna meningkatkan nilai tambah bagi perseroan. Misinya menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan SDM yang berkualitas. Lanjut, kita masuk dalam struktur organisasi. Pimpinan dari PT Multi Prima Sejahtera adalah Dr. Andes Lukman Jaja, MBA. Saya akan menjelaskan sedikit profil singkat dari beliau. Beliau adalah warga negara Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2020. Beliau mendapatkan pendidikan di Universitas Indonesia tahun 1978. Kemudian meneruskan pendidikan di Western Illinois University in USA dan meraih gelar Master Business Administrasi atau MBA pada tahun 1987. Beliau mengawali karir di PT Cemin Phoenix sebagai asisten keuangan atau asisten accounting tahun 1972 kalau nggak salah sampai 1973. Dan terakhir sebagai Direktur Finance dan Project Control dari PT Mulia Interaksi Utama dan menjabat sebagai Direktur Pajak Keuangan. Berikut kita akan membahas produk-produk dari PT Multi Prima Sejahtera. PT Multi Prima Sejahtera memiliki produk busi kendaraan, yaitu kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil. Contohnya di produk ini, contohnya yang kode RA7YC. Produk ini merupakan busi motor yang diproduksi pada tanggal 12 Juni 2017. Memiliki berat 50 gram dan dipakai untuk di motor, contohnya motor Promax, Thunder, Mega Pro, Tiger dan sebagainya. Selanjutnya
busi di kendaraan mobil. Contohnya yang ini yang kode N11YC. N11YC ini adalah busi mobil untuk kendaraan mobil yang diproduksi tanggal 12 Juni 2017. Berat 150 gram. Dan juga selain di kendaraan mobil dapat juga diaplikasikan pada kendaraan motor. Nah, tapi hanya untuk motor 2 tak. Dapat diaplikasikan pada berbagai merek dan tipe mobil. Contohnya diantaranya adalah Chevrolet, Daihatsu, Mercedes-Benz, Hyundai, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, Nissan, Volkswagen, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk dalam analisis laporan keuangan, neraca dan laba rugi PT Multiprima Sejahtera tahun 2019 dan 2020. Kita langsung saja mulai. Untuk analisis perbandingan di neraca, kita lihat pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8%, sedangkan hutangnya naik sebesar 55%. Dan jika dibandingkan merupakan suatu kenaikan angka yang signifikan dan perlu dilakukan analisis oleh perusahaan melakukan analisis lebih lanjut mengenai untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab peningkatan hutang tersebut. Penyebabnya selain oleh pandemi COVID-19. Setelah saya menganalisis, ternyata penyebab tersebut antara lain adalah meningkatnya hutang jangka pendek yang di tahun 2020 naik sebesar 77%. Sementara untuk aktiva tetap tidak mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu hanya sebesar 1%. Dan terakhir untuk total aktiva dan pasiva meningkat sebesar 4%. Selanjutnya di laba rugi, pada tahun 2020 terjadi kenaikan harga pokok pendapatan sebesar 16% atau 9 miliar 783 juta 108.873 rupiah, sehingga berdampak pada naiknya laba kotor sebesar 27% atau 4 miliar 925 juta 583.182 rupiah. Juga di laba rugi biaya penjualan meningkat di tahun 2020 yaitu sebesar 34% atau 1 miliar 676 juta 289.107 rupiah. Beban umum dan administrasi mengalami sedikit kemajuan dengan menurun sebesar 9% atau 1 miliar 379 juta 436.442 rupiah. Pendapatan keuangan juga menurun di tahun 2020 sebesar 15,6% atau sebesar 1 miliar 124 juta 721.499 rupiah. Beban keuangan dari yang tahun sebelumnya tidak ada di tahun 2020 bertambah menjadi 1 miliar menjadi 1.023.972 rupiah. Bagian laba entitas asosiasi menurun drastis sebesar 91,1% atau sebesar 25.025.390 rupiah. Begitu juga dengan beban lainnya. Jika kita lihat di sini meningkat drastis sebesar 135% atau sebesar 1.422.261.300 rupiah, sehingga menyebabkan menurunnya jumlah laba rugi sebelum pajak sebesar 73%. Pajak juga meningkat sebesar 14% atau sebesar 266 juta. Baiklah, sekian tentang analisis yang laba rugi dan neraca. Sekarang kita langsung lanjut di analisis rasio keuangan tahun 2019 dan 2020 dari PT Multiprima Sejahtera.
Langsung saja kita mulai. Di cash ratio, rasionya 5,8, yang berarti perusahaan tersebut tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Berarti dengan rasio 5,8, perusahaan mempunyai kas yang lebih dari cukup untuk membayar kewajibannya. Selanjutnya adalah quick ratio 10,4. Rasio quick ratio tahun ini lebih dari 1. Jelas terlihat bahwa perusahaan memiliki alat liquid yang cukup untuk membayar kewajiban lancar. Dan di current ratio itu 9,1. Rasio 9,1 yang berarti di atas 1. Dalam analisis rasio likuiditas, itu berarti perusahaan aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Dan jika current ratio kurang dari 1, berarti perusahaan bisa kesulitan untuk membayar utang tersebut. Selanjutnya adalah debt to asset ratio dari leverage ratio 8,2, yang berarti aset perusahaan dibiayai dari ekuitas atau modal sendiri. Selanjutnya adalah debt to equity ratio yang bernilai 9,0. Yang berarti dari perusahaan ideal karena di bawah angka 100%. Selanjutnya adalah time interest and ratio. Dengan perhitungan di atas, time interest ratio tersebut ada 5.805 kali. Ini berarti pendapatan atau laba operasi perusahaan manufaktur PT Multiprima Sejahtera 5.805 kali lebih besar dari biaya beban harga tahunannya. Selanjutnya adalah fixed charge coverage ratio 14. Itu pemberi pinjaman, kalau melihat dari perusahaan ini, memutuskan apakah akan memperpanjang pembiayaan ataukah tidak. Berarti fixed charge coverage ratio dari Multiprima Sejahtera sudah lebih dari cukup, yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat membayar biaya tetap dan harga bunga 14 kali dari pendapatan. Selanjutnya adalah activity ratio, inventory turnover. Yang pertama nilainya didapati 3,5. Kalau secara umum, rasio inventory turnover yang lebih tinggi adalah rasio yang cenderung lebih baik. Selanjutnya adalah average days turnover yang didapati adalah 104. Berarti rata-rata persediaan barang dagangan berada di gudang perusahaan adalah selama 104 hari. Selanjutnya adalah receivable turnover atau yang mendapati 7,2, yang berarti Multiprima Sejahtera mengumpulkan rata-rata piutangnya sekitar 7,2 kali lipat selama tahun yang berakhir di 31 Desember 2020. Selanjutnya adalah receivable collection period yang didapati nilai 50, yang berarti penagihan rata-rata atau average collection period pada Multiprima Sejahtera adalah sebanyak 50 hari. Selanjutnya adalah fixed asset turnover 0,6, yang berarti rasio perputaran aset tetap dan fixed asset turnover ratio adalah sebesar 0,6 kali. Next adalah asset turnover 0,3 kali, yang berarti rasio perputaran di perusahaan adalah 0,3 kali. Karena rasio ini adalah digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Dengan kata lain, perusahaan telah menghasilkan 0,3 rupiah penjualan pada setiap rupiah yang diinvestasikan dalam asetnya. Selanjutnya adalah profitability ratio. Yang pertama gross profit margin 22,5. Itu berarti 77,5% dari keuntungan perusahaan digunakan untuk harga pokok penjualan atau untuk memproduksi produk yang diproduksi perusahaan. Dan sisanya yaitu 22,5% untuk biaya lain-lain dan laba bersih perusahaan. Selanjutnya profit margin
didapati 7. Jadi operating profit margin tahun 2020 adalah sebesar 7%, menunjukkan nilai yang cukup rendah sehingga perusahaan tersebut dinilai belum maksimal dalam mengelola operasionalnya. Selanjutnya net profit margin 5,8, yang berarti nilai tersebut sangat kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran biaya operasional dari perusahaan sangat buruk di tahun 2020. Dan return on asset didapati 2, yang menggambarkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan pada pihak perusahaan masih rendah, yaitu hanya sebesar 2%. Return of equity 2,2. Hasil perhitungan return of equity mendekati 1, menunjukkan semakin efektif dan efisien dari penggunaan ekuitas di perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya return of investment 4,0, yang berarti berdasarkan perhitungan tersebut PT Multi Prima Sejahtera mendapatkan nilai sebesar 4 kali atau keuntungan dari investasi sebesar 4% dari modal awal. Terakhir adalah earning per share 16, yang berarti jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar adalah Rp16. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.